disangkut ini. Sini aja. Baik, kita mulai Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar bab Al-Muamalat Al-Maliyah, tentang masalah muamalah yang berkaitan dengan harta. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas babul waqfi, bab tentang masalah wakaf. Ada dua masalah yang dibawakan pengarang kitab ini. Yang pertama, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, maknahu wa hukmuhu, definisi wakaf dan hukumnya. Maknahu, maknanya atau definisinya adalah habsu ainin yumkinul intifa'u biha ma'a baqaiha taqarruban ilallahi ta'ala. Definisi wakaf adalah mempertahankan suatu barang yang mungkin untuk dimanfaatkan dengan menjaga keberadaan objek barang tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, atau ringkasnya habsul asli wa tasbilus samrah. Wakaf itu mempertahankan zat barangnya dan mensedekahkan hasilnya. Di wakaf itu ringkasnya, barangnya dipertahankan, di objeknya tetap ada objek barangnya, tapi hasil dari barang tersebut yang dimanfaatkan. Contoh, ada seseorang mewakafkan rumah, tapi rumah itu dia sewakan. Di sini kalau nyewain rumah berapa? 20 juta. 20 juta per tahun. Dia sewakan rumah itu, tapi hasilnya bukan ke kantong pribadinya, hasilnya dia wakafkan untuk fakir miskin, anak-anak yatim. Nah, itu juga disebutnya kalau sekarang wakaf produktif. Jadi rumah yang dia miliki, ya, karena rumahnya banyak, akhirnya rumah yang kedua dia sewain, tapi hasilnya diwakafkan untuk fakir miskin. Nah, ini juga contoh dari wakaf. Atau misalnya dia wakafkan tanah untuk dibangun di atasnya masjid, atau dia wakafkan buku-buku agama yang bermanfaat, dia letakkan itu di masjid supaya dibaca oleh orang, atau dia wakafkan Al-Quran juga. Maka ini contoh dari akad yang namanya wakaf. Hukmuhu wa adillatuhu, hukumnya dan dalil-dalil yang dalil-dalil disyariatkannya wakaf ini. Hukumnya, wa huwa minal a'malil mustahabbati, wakaf adalah amal yang sangat dianjurkan berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Dalil yang pertama, dalil dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an.
Dan ini yang jadi landasan disyariatkannya berwakaf. Kata Umar bin Khattab, ya, beliau datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu ardon bi Khaybar. Aku dapat tanah di Khaybar. Tanah ini dapat dari harta rampasan perang. Lam usib malan qat anfasa indi minhu. Aku enggak pernah dapetin tanah yang sebagus ini kecuali aku dapatkan ini dari tanah Khaybar. Aku enggak pernah dapetin harta yang paling berharga kecuali tanah dari Khaybar ini. Fama ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Subhanallah. Lihat sahabat Rasulullah, kalau mereka menginfakkan hartanya, mereka infakkan yang paling bagus, yang paling baik, yang paling mahal, yang paling berharga. Beda kalau kita, ya, yang sisa-sisa saja yang kita sedekahkan. Tapi para sahabat dapat harta yang paling berharga, itu yang ingin mereka infakkan di jalan Allah. Maka apa jawaban Rasulullah? In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqat biha. Kalau engkau mau, engkau tahan tanah tersebut dan engkau sodakohkan hasilnya. Jadi di atas tanah Khaybar yang didirikan kepada Umar itu banyak pohon-pohon. Ya, jadi tanahnya tetap, tapi hasil buah dari pohon-pohon itu yang disodakohkan kepada kaum muslimin. Kemudian dikasih syarat sama Rasulullah. Ghaira annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yurathu. Barang yang sudah engkau wakafkan tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diwariskan. Ini digarisbawahi. Wah, kalau barang itu sudah barang wakaf, nggak boleh dijual, nggak boleh dihadiahkan, nggak boleh diwariskan kepada anak dan keturunannya, nggak boleh diwariskan kepada ahli waris. Karena ada terkadang kan banyak kasus yang muncul di tengah masyarakat, tanahnya sudah diwakafkan oleh orang tuanya meninggal, ahli warisnya menggugat, ya, karena dia mau jual atau itu dianggap sebagai warisan. Maka nggak bisa, tanah yang sudah diwakafkan maka dia bukan lagi milik ahli waris, nggak bisa diwariskan dan nggak bisa lagi diperjualbelikan atau dihadiahkan. Ini dalil pertama yang menjadi landasan utama disyariatkannya wakaf. Dalil kedua, hadis yang masyhur ini, hadis riwayat Muslim. Kalau tadi hadis Umar bin Khattab, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama kali Rasulullah sebut shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Banyak yang salah paham bapak-bapak. Sedekah jariyah itu artinya sedekah yang terus-menerus mengalirkan pahala. Makanya Imam Nawawi ketika menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan yang dimaksud sedekah jariyah dalam hadis ini adalah wakaf. Yang dimaksud sedekah jariyah dalam hadis ini wakaf. Jadi bukan sedekah biasa, bukan sedekah setiap Jumat yang kita masuki kain celengan,
Ya, bukan sodakoh yang biasa, bukan. Yang dimaksud sodakoh jariyah yang bisa terus menerus mengalirkan pahala. Sodakoh yang dimaksud yaitu wakaf. Karena hanya itu yang bisa ngalirin pahala kan. Seseorang mewakafkan tanah, dibangun di atasnya masjid, selama itu digunakan maka dia dapat aliran pahalanya. Seseorang mewakafkan mobil untuk dijadikan ambulan, maka selama itu digunakan dia dapat pahalanya. Termasuk antum ini mewakafkan karpet, ya, selama karpet ini digunakan di masjid ini maka antum dapat aliran pahalanya. Maka yang disebut dengan sedekah yang terus menerus mengalirkan pahala itu adalah wakaf, ya. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kata para ulama, ikhwah, 3 amalan ini yang terus-menerus mengalirkan pahala enggak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang memahami ilmu agama. Orang yang paham ilmu agama, dia bisa amalkan 3 ini. Dia akan wakaf, dia akan amalkan ilmunya, ya, khususnya kepada anak-anaknya. Yang ketiga, dia selalu mendoakan kedua orang tuanya. Makanya kata ulama, 3 amalan ini enggak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang paham ilmu agama. Dia wakaf dengan hartanya, dia manfaatkan ilmunya, dan dia doakan selalu orang tuanya. Kan di dalam kita berdoa, ikhwah, yang jadi prioritas 3. Kita berdoa untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, kita berdoa untuk kedua orang tua kita, kita berdoa untuk guru-guru kita, baru kita doa untuk istri, anak, dan juga kaum muslimin. Kan begitu urutan doa, ya. Ini dalil yang kedua. Ada lagi, ikhwah, tapi enggak dicantumkan dalam kitab ini, tapi ana sampaikan hadis yang juga diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lihat testimoninya sahabat Jabir. Beliau mengatakan, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqduratin illa waqafa." Kata sahabat Jabir bin Abdullah, nah, tulis ya. Ini testimoni yang sangat mahal. Kata sahabat Jabir, an Jabir radhiyallahu anhu, kata sahabat Jabir, ma min ashabin Nabi zu maqduratin illa waqafa. Kata sahabat Jabir, tidak ada sahabat Rasulullah yang memiliki kelapangan harta kecuali pasti mereka berwakaf. Kata Jabir nih, gak ada sahabat Rasulullah yang dia punya kelapangan harta kecuali pasti mereka wakaf. Karena mereka faham betul ini terus menerus mengalirkan pahala.
Apa sih yang kita harapkan kalau sudah meninggal dunia kecuali aliran-aliran pahala dari yang masih hidup? Ya, karena semua amal kita terputus sudah, nggak bisa nambah pahala lagi. Maka ketika kita wafat sudah, yang kita tunggu aliran pahala saja. Makanya kata sahabat Jabir, ya, tidaklah sahabat Rasulullah yang memiliki kelapangan harta kecuali pasti mereka berwakaf, ya. Al-Quran tidaklah sahabat Rasulullah yang memiliki kelapangan harta pasti mereka wakaf, karena mereka paham betul ini terus menerus mengalirkan pahala walaupun mereka sudah meninggal dunia. Baik, ini masalah yang pertama. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua. Al-ahkamu al-muta'alliqatu bihi, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah wakaf ini. Yang pertama, an yakunal waqfu jaizut tasarrufi akilan balighan hurran rasyidan. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan wakaf, an yakunal waqif, orang yang berwakaf atau orang yang mewakafkan, itu disebutnya wakif. Orang yang mewakafkan adalah orang yang diperbolehkan melakukan transaksi dalam syariat Islam. Sering ini kita bahas dalam fikih muamalah harta. 4 syaratnya orang yang boleh melakukan transaksi. Yang pertama, akilan, dia berakal. Yang kedua, balighan, dia berusia baligh. Yang ketiga, hurran, dia dalam keadaan merdeka, bukan hamba sahaya. Yang keempat, rasyidan, dia memahami nilai suatu transaksi. Maka orang yang berwakaf, orang yang mewakafkan haruslah orang yang diperbolehkan melakukan transaksi. Jadi kalau ada anak bapak umur 5 tahun mengatakan, ini saya wakafin deh mobil bapak saya, itu enggak sah karena dia belum berusia baligh, ya. Atau ada orang gila yang hilang akalnya, dia katakan, ini saya wakafin rumah saya, ya, tapi dia gila, maka tidak sah akad wakafnya. Yang kedua, kaunul waqfi mimma yuntafa'u bihi intifa'an daiman ma'a baqa'i ainihi wa an yu'ayyinahu. Barang yang diwakafkan adalah barang yang boleh dimanfaatkan dalam syariat Islam. Adapun barang yang enggak boleh dimanfaatkan atau diharamkan untuk dimanfaatkan, enggak boleh diwakafkan. Apa contohnya? Mewakafkan gitar enggak bisa. Mewakafkan piano enggak bisa, ya. Mewakafkan biola enggak bisa. Karena itu semuanya alat-alat musik yang diharamkan syariat atau yang enggak bermanfaat itu. Saya wakafin kartu domino, ya, nggak bisa. Saya wakafin kartu remi, nggak bisa. Itu barang-barang yang tidak bermanfaat. Maka barang yang diwakafkan harus barang yang memiliki manfaat, dan manfaatnya pun dibolehkan oleh syariat Islam, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, an yakunal waqfu ala birrin wa ma'rufin. Hendaknya seseorang yang berwakaf betul-betul dia wakafnya ikhlas dalam jalan kebaikan, bukan untuk kepentingan dunia. Kita di tahun politik ini banyak caleg-caleg yang biasanya
nyumbang sana nyumbang sini, tapi ternyata niatnya bukan ikhlas karena Allah. Ana masih ingat tahun berapa itu ada caleg nyumbang karpet ke masjid. Setelah nggak kepilih, diambil lagi karpet. Ya, itu kan berarti bermasalah, ya. Nah, ini tahun politik biasanya banyak memang yang nyumbang sana nyumbang sini, giliran nggak kepilih dia minta lagi. Maka barang kalau sudah diwakafkan nggak boleh dibatalkan. Ya. Nah ini makanya diingatkan oleh pengarang kitab ini, orang yang berwakaf niatnya ikhlas dalam jalan kebaikan untuk meraih pahala dari Allah Ta'ala. Kal masajid, seperti dia bangun masjid, wal masakin, dia sewakan rumahnya, hasil sewanya untuk fakir miskin, wa kutubil ilm, dia wakafkan buku-buku agama dan yang semisalnya, li'annahu taqarruban ilallahi ta'ala, karena itu semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka haram hukumnya berwakaf untuk tempat ibadahnya orang kafir, untuk membelanjakan hartanya pada sesuatu yang diharamkan. Ini hukum yang ketiga yang berkaitan dengan wakaf. Yang keempat, nah ini solusi. Kalau barang yang diwakafkan nggak bisa dipakai lagi, ini solusinya. Banyak kaum muslimin yang belum memahami ini. Yang keempat, idza ta'attalat manafi'ul waqfi. Kalau barang yang diwakafkan nggak bisa lagi diambil manfaatnya, bagaimana solusinya? Contoh, ada orang nyumbang karpet ke masjid, ternyata DKM-nya dapat sumbangan karpet yang baru, yang lebih bagus. Maka karpet yang lama mau dikemanain? Padahal dulu orang nyumbang itu supaya dia dapat pahala yang mengalir juga terus. Tapi kan memang ada masanya ya karpet. Lalu diapakan itu karpet yang dia nggak bisa diambil lagi manfaatnya? Nah di sini dikasih solusinya, maka dia boleh dijual. Hasilnya untuk apa? Membeli karpet yang baru yang juga dipasang lagi di masjid tersebut. Atau boleh juga dia jual. Kalau masjid itu sudah cukup karpetnya, dia sumbangkan ke masjid yang lain. Solusi supaya orang yang nyumbang karpet itu dulu tetap dapat aliran pahalanya. Kan kasihan kalau karpetnya dibuang, maka nggak bisa lagi dia dapat aliran pahala. Tapi supaya orang ini tetap dapat, maka dia jual karpet itu, dan hasilnya bukan untuk kantongnya DKM, tapi untuk disumbangkan lagi dengan beli karpet baru, diwakafkan. Kalau di masjid itu sudah cukup, maka dia bisa ke masjid yang lain, tetap tuh dapat aliran pahalanya. Ya, nah ini solusinya ya. Apabila barang yang diwakafkan nggak bisa dimanfaatkan lagi, atau misalnya ada masjid digusur sama pemerintah, ya, padahal tanahnya itu dulu diwakafkan, masjidnya mau digusur. Ada nggak masjid digusur? Ada kan? Ya. Maka bagaimana? Ya boleh tanahnya dijual sudah, tapi dibelikan lagi tanah di tempat lain dan dibangun juga masjid di tempat tersebut. Jadi itu solusinya. Kalau ternyata barang yang diwakafkan sudah nggak bisa diambil manfaatnya, boleh dijual. Ini pengecualian ya. Kalau memang nggak bisa lagi diambil manfaatnya, boleh dijual, diganti dengan barang yang sama yang lebih baru, dan itu bisa mengalirkan pahala. Ya. Nah ini solusi kalau barang itu tidak bisa lagi dimanfaatkan atau berhenti pemanfaatan wakafnya. Yang kelima, al-waqfu aqdun lazimun yathbutu bi
bimujarradil qawli wala yajuzu fasquhu wala bai'uhu. Wakaf itu akad yang lazim. Masih ingat nggak bapak-bapak? Anda pernah jelaskan ya? Akad ditinjau dari kekuatan akadnya terbagi jadi dua. Ada akad lazim, ada akad jaiz. Ingat nggak antum? Pernah Anda jelaskan kan? Akad ditinjau dari kekuatan akadnya terbagi jadi dua. Akad ditinjau dari kekuatan ikatannya. Ada dua. Yang pertama disebutnya akad lazim. Apa itu akad lazim? Akad yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Ini namanya akad lazim. Seperti apa? Jual beli, sewa menyewa, termasuk ya akad wakaf. Gak bisa dibatalkan secara sepihak. Ya. Yang kedua, ada yang namanya lawannya akad lazim, yaitu akad jaiz. Kalau akad jaiz sebaliknya, akad yang boleh dibatalkan secara sepihak. Kita pernah jelaskan contohnya, ini akad wakalah, mewakilkan ya. Kemudian juga akad pinjaman ya, ariyah ya. Nah, wakaf ini masuknya kemana? Akad lazim, nggak bisa dibatalkan secara sepihak. Yathbutu, lihat, ditetapkan akad wakaf itu sah bimujarradil qaul, walaupun baru ucapan saja, belum berpindah kepemilikan bendanya atau belum berpindah benda yang diwakafkannya. Ketika sudah diucapkan, saya wakafkan rumah ini, walaupun rumahnya belum diserahkan kepada lembaga wakaf, tetap sah wakafnya dan gak bisa dibatalkan. Ini kalau wakaf, walaupun cuma sekedar ucapan, itu sudah sah dan gak bisa dibatalkan, walaupun barangnya belum diserahkan. Ini bedanya wakaf sama hadiah. Hadiah kita belum bahas ya. Ya, berarti habis wakaf nanti akad hadiah. Kalau akad wakaf, dia sudah dianggap sah walaupun baru ucapan dan belum berpindah barangnya. Tapi kalau akad hadiah, kapan dia sah? Kalau barangnya sudah berpindah kepada orang lain. Ya, saya kasih kamu hadiah motor ya. Kalau baru ucapan, belum sah. Kapan sahnya? Ketika motor itu sudah berpindah kepada orang yang dikasih hadiah. Itu baru sahnya akad hadiah. Tapi kalau akad wakaf enggak, baru sekedar ucapan saja, itu sudah dianggap sah akad wakafnya. Ya. Nah, ini yang disebut akad lazim dan enggak boleh dibatalkan secara sepihak. Yang keenam, an yakunal mawqufu muayyanan fala yasihhu waqfu ghairil muayyan,
Barang yang diwakafkan adalah barang yang ditentukan jenisnya. Tidak sah seseorang berwakaf barang yang tidak jelas. Gimana maksudnya? Ada orang datang bawa tas, kemudian mengatakan, saya wakafkan apa yang ada dalam tas ini. Itu kan gak jelas apa yang ada dalam tas tersebut. Atau dia bawa kotak besar, kardus. Dia katakan, saya wakafkan apa yang ada di dalam kardus ini. Harus jelas apa barangnya yang diwakafkan tersebut. Yang ketujuh, an yakuna al-waqfu munajjazan fala yasihul waqful mu'allaq walal mu'aqqad illa ala mautihi. Barang yang diwakafkan tidak boleh bersifat temporal. Oh, temporal Pak ya, sementara saja. Jadi nggak boleh orang yang mewakafkan mengatakan, saya wakafkan mobil ini tapi 1 tahun saja. Ini tidak sah wakafnya. Saya wakafkan rumah ini 6 bulan saja. Saya wakafkan tanah ini 5 tahun saja. Itu nggak sah akad wakafnya. Akad wakaf kalau sudah diucapkan saya wakafkan, maka itu harus berlangsung selama-lamanya. Karena itu akan terus ngalirin pahala. Maka nggak bisa bersifat temporal, bergantung pada waktu tertentu. Ya. Kalau orang mengucapkan, saya wakafkan tanah ini setelah saya wafat, itu wakaf bukan? Saya wakafkan tanah saya ini, tapi nanti setelah saya wakaf. Kalau itu jatuhnya wasiat. Walaupun memang wasiatnya wakaf, tapi harusnya kalau dia wakaf ya langsung gitu, nggak nunggu dia meninggal. Ya, kalau dia menggantungkan kepada sesuatu, saya wakafkan tanah ini, tapi nanti setelah saya meninggal, maka itu jatuhnya pada wasiat. Ya. Baik, selanjutnya yang ke-8, yajibul amalu bi syaratil waqif. Wajibnya beramal dengan syarat yang ditetapkan oleh orang yang mewakafkan. Idza kana la yukhalifu syara', apabila syarat yang diberikan oleh wakif, orang yang mewakafkan, tidak bertentangan dengan syariat. Jadi di dalam akad wakaf itu subjek yang melakukan akad wakaf kan ada 3. Subjek akad wakaf. Siapa saja mereka? Yang pertama tadi wakif. Siapa wakif? Orang yang mewakafkan. Yang kedua disebut nazir wakaf. Nazir wakaf, orang atau bisa juga lembaga ya. Orang atau lembaga yang mengelola wakaf. Ini disebutnya nazir wakaf. Dia yang mengelolanya. Ya. Yang ketiga ada yang disebut dengan mauquf alaih. Mauquf alaih itu siapa? Orang yang memanfaatkan barang wakaf. Ini kan subjeknya orang yang melakukan akad wakaf ini.
Maka di sini si nazir wakaf, orang yang mengelola, dia wajib mengamalkan syarat yang diberikan oleh wakif, orang yang mewakafkan. Pokoknya rumah saya, tanah yang saya wakafkan ini, saya ingin dibangun di atasnya lembaga pendidikan Islam. Maka nggak boleh dia bangun untuk yang lainnya. Pokoknya barang yang saya wakafkan ini, misalnya tanah, supaya dibangun di atasnya rumah sakit, yang nanti rumah sakit ini untuk fakir miskin dan anak yatim. Maka wajib nazir wakaf ini melaksanakan apa yang disyaratkan oleh wakif, orang yang mewakafkan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kecuali orang yang wakaf bilang bangun di atas tanah saya ini tempat perjudian, itu baru haram hukumnya untuk ditunaikan. Ya. Baik, ini syarat yang hukum yang kelima yang berkaitan dengan wakaf. Yang kedelapan, ya. Yang kesembilan, idza waqafa ala auladihi istawa fihi dzukur wal inath. Nah, ini solusi bapak-bapak, banyak yang nggak tahu kaum muslimin. Solusi kalau ternyata di dalam rumah tersebut saling berantem masalah warisan. Ini dikasih solusinya. Ternyata ada yang namanya wakaf dzurri. Kita bahas lagi macam-macam wakaf. Ini udah antum catat atau antum foto saja. Catat yang paling cepat kan di foto sekarang. Macam-macam wakaf. Yang pertama, wakaf khairi. Apa ini wakaf khairi? Wakaf khairi itu boleh dimanfaatkan seluruh kaum muslimin. Makanya kalau antum lihat di masjid-masjid ya, dia dapat wakaf dari Kuwait, Saudi, Qatar, ya, biasanya ditulis di situ wakaf khairi. Wakaf khairi itu berarti boleh dimanfaatkan untuk seluruh kaum muslim. Ya, biasanya kan ada prasastinya gitu ya, kayak batu gitu. Ya, itu biasanya ditulis tuh al-waqfu al-khairi. Itu maknanya wakaf untuk seluruh kaum muslimin, boleh dimanfaatkan. Yang kedua, ada yang namanya wakaf dzurri. Nah, kalau wakaf dzurri ini hanya boleh dimanfaatkan oleh anak keturunan. Nah, ini yang disebut wakaf dzurri. Misalnya orang tua khawatir ini anak-anaknya berebutan rumahnya yang cuma satu, nanti pada berantem. Maka boleh orang tua mengatakan, saya wakafkan saja rumah ini untuk anak keturunan saya. Berarti semua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, boleh memanfaatkan rumah itu, tapi nggak boleh dijual, nggak boleh dihadiahkan, nggak boleh diwariskan. Jadi begitu. Kalau rumah itu sudah diwakafkan sama orang tuanya, artinya bolehnya apa? Dimanfaatin saja
Dan sama laki-laki dan perempuan dari anaknya boleh memanfaatkan itu. Maka ini solusi bagi yang mereka mungkin mendapati susah sekali untuk membagikan warisan karena anak-anaknya pada berebutan. Maka boleh menggunakan wakaf yang namanya wakaf zuri, yaitu boleh dimanfaatkan anak keturunannya saja. Ya. Apa dalilnya Ustaz? Nah, dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisahnya Abu Thalhah. Di sini nggak ada, tapi antum tambahkan saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim tentang kisahnya Abu Thalhah. Lamma nazalat, ketika turun firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, kalau tidak salah ayat 92. Ketika turun ayat firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pada saat turun ayat ini yang Allah mengatakan kalian tidak akan bisa mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Saat turun ayat ini, Abu Thalhah datang kepada Rasulullah. Dan Abu Thalhah berkata, "Ya Rasulullah, Allah Ta'ala mengatakan kalian gak akan bisa mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai." Dan kata Abu Thalhah, sementara harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha. Kebun Bayruha itu kebun yang paling luas di Madinah, yang semua tanaman-tanaman itu ada. Ya. Yang paling aku cintai kebun Bayruha, maka hari ini aku sodakohkan di jalan Allah Ta'ala. Subhanallah. Itu sahabat, bedanya tipis sahabat sama kita. Kalau sahabat mensodakohkan yang paling mereka cintai, kalau kita mensodakohkan yang paling gak kita sukai. Ya, bedanya tipis ya. Paling sisa-sisa saja yang kita sodakoh. Jadi sahabat yang paling mereka cintai kan, itu disodakohkan. Subhanallah. Kata Abu Thalhah, harta yang paling aku cintai kebun Bayruha, maka aku sodakohkan sekarang di jalan Allah Ta'ala. Lalu kata Rasulullah, bakhil, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Tapi kata Rasulullah, akan lebih baik engkau sodakohkan saja untuk kerabat dan anak keturunanmu. Maka ini yang jadi landasan dalil wakaf zuri. Akhirnya Abu Thalhah mengatakan, baiklah aku sodakohkan saja untuk kerabat dan anak keturunanku. Berarti kebun Bayruha itu boleh dimanfaatkan oleh kerabat beliau dan anak keturunannya. Tapi nggak boleh dijual, nggak boleh dihadiahkan, nggak boleh diwariskan. Ini solusi apabila di tengah masyarakat kita kan biasanya masalah warisan tuh masalah sensitif. Makanya kalau ternyata didapati kesulitan ini untuk membagikan harta warisannya, ya, yang anak-anaknya berebutan, sudahlah lebih baik saya wakafkan saja dengan wakaf zuri tadi. Ya. Tapi kalau ternyata anak keturunannya, ya, itu sudah nggak pada butuh warisan, ya, maka itu bisa. Ya. Kayak antum kan nggak pada butuh warisan ya bapak-bapak di sini. Ya, sudah nggak butuh lagi dengan warisan, maka itu biar jadi apa? Pahala mengalir kan untuk orang tuanya. Walaupun tadi yang memanfaatkannya hanya anak-anaknya saja, tetap selama itu dimanfaatkan rumahnya, sama orang tuanya juga dapat pahala yang mengalir. Ya, apalagi kan terus tuh cucu-cucunya juga terus memanfaatkan rumah tersebut untuk mereka kumpul bareng gitu ya. Nah, biasanya kan begitu. Ada yang ingin jadi ini kan rumah sejarah ini.
rumah orang tua kita, maka lebih baik jangan dijual. Maka bagaimana solusinya? Wakaf. Diwakafkan saja. Jadi itu jadi tempat ngumpul saja anak-anaknya. Setiap ada acara, ya, ngumpulnya di rumah itu. Kan boleh dimanfaatkan. Baik laki dan perempuan sama kedudukannya, mereka boleh manfaatkan rumah yang diwakafkan tersebut. Nah, ini namanya wakaf zuri, ya. Mungkin banyak kaum muslimin yang belum paham ini. Padahal ada yang namanya wakaf zuri, hanya boleh dimanfaatkan oleh kerabat atau oleh anak keturunannya. Dan kalau itu wakaf zuri, maka laki dan perempuan sama, mereka dapat hak yang sama. Beda dengan warisan, ya. Kalau warisan kan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Tapi kalau wakaf zuri sama, laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan barang wakaf tersebut, ya. Baik, ini berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan wakaf. Satu lagi yang terakhir, wakaf ini tidak harus selalu nilainya besar. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, riwayat Bazzar, sab'un yajri lil abdi ajrahu ba'da mautihi. 7 amalan yang bisa terus mendatangkan pahala untuk orang tersebut sampai dia wafat. Artinya sampai setelah dia wafat. Di antaranya man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Kemudian au jara nahran, membuat saluran irigasi. Jadi wakaf dengan saluran irigasi, yang itu ngalirin kemana? Ke peternakan kaum muslimin. Yang itu untuk apa? Untuk mereka mandi, untuk mereka MCK, untuk mengairi perkebunannya kaum muslimin. Maka itu juga wakaf. Atau hafara bi'ran, wakaf sumur, ikhwan. Berapa kita kalau bangun sumur? 20 juta ya? Hah? Antum cari daerah yang susah air, biasanya daerah gunung tuh, ya, daerah-daerah gunung kan susah tuh air, ya. Maka wakaf di sana bangun sumur, subhanallah. Setiap masyarakat itu pakai air itu, antum dapat aliran pahalanya. Bayangin nih, berapa orang itu yang pakai itu untuk dia wudu, mandi, yang itu dia sholat, baca Al-Quran. Ngalir pahalanya untuk orang yang bangun sumur tersebut, ya. Kemudian juga awwaratha mushafan, dia mewakafkan mushaf Al-Quran, ya. Yang paling bagus sih, antum kalau wakafin Al-Quran ke pesantren-pesantren para penghafal Quran, karena pasti dibaca. Kalau di masjid belum tentu dibaca, ya. Maka ke pesantren-pesantren yang mereka menghafal Quran pasti dibaca. Satu hurufnya berapa kebaikan? 10. Orang yang wakafin dapat itu. Satu hurufnya 10 kebaikan, dia dapat pahalanya. Subhanallah. Itu baru satu huruf. Orang yang ngafal Quran tiap hari pasti dia buka mushaf Al-Quran. Berapa itu pahala yang mengalir kepada orang yang mewakafkan Al-Quran tersebut. Makanya sering dari Saudi itu mereka mewakafkan Al-Quran ke Indonesia, ya. Al-Quran Madinah itu cetakannya sering sekali, ya, itu ribuan eksemplar, karena mereka tahu, ya, pahala yang terus mengalir dari setiap orang yang membaca Al-Quran tersebut, ya. Jadi nggak harus besar, Berapa sih Al-Quran kalau kita cetak satu eksemplar berapa? 50.000 paling, ya. Bikin aja 100 eksemplar berapa? 5 juta, ya. 5 juta kan kecil, ya.
Kan UMR-nya udah naik sekarang. Ya, 5 juta lebih sudah. Ya. Maka wakaf saja ya. Wakaf ya, Al-Qur'an 5 juta pahalanya terus ngalir sampai orang itu wafat dikuburkan. Subhanallah ya. Jadi nggak harus besar nilainya. Ya, atau antum misalnya lihat masjid itu antara tempat masjidnya dengan tempat wudunya butuh sendal, antum wakafkan sendal bisa. Ya, di masjid tersebut digunakan untuk mereka wudu, dapat antum pahalanya juga terus mengalir. Jadi nggak harus besar ikhwah. Yang namanya wakaf kita tinggal cari saja peluang-peluang yang di situ bisa wakaf, kita berwakaf. Ya. Karena tadi ya testimoninya Jabir, nggak ada sahabat Rasulullah yang mereka punya kelapangan kecuali pasti mereka berwakaf. Karena mereka tahu pahala yang terus menerus mengalir kepada orang yang berwakaf sampai mereka meninggal dunia. Taib, untuk materi yang cukupkan ikhwah. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan yang punya pertanyaan. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang pertama, apakah wakaf itu kalau misalkan keperluan duniawi juga masuk Ustaz? Jadi misalkan nih seorang mewakafkan tanahnya, sebagian kecil tanahnya itu untuk jalan kampung Ustaz. Karena kalau di kampung kan ada gambar yang kecil tuh. Itu ada yang mewakafkan sebagian tanah itu untuk melebarkan jalan. Untuk jalan umum. Umum. Jadi dengan anggapan ini untuk masyarakat dan juga anak saya nanti kalau pulang bawa kendaraan itu bisa masuk gitu. Yang tadinya kecil dari pertama. Terus yang kedua ada orang yang sering mengatakan saya mewakafkan hidup saya untuk umat gitu. Nah itu Taib, iya. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat ya. Yang pertama, mewakafkan jalan umum. Itu yang namanya wakaf tadi harus memenuhi 3 unsur tadi. Barang yang diwakafkan itu harus tetap ada keberadaannya. Yang kedua tadi, barang yang diwakafkan, barang yang boleh dimanfaatkan oleh syariat. Yang ketiga, taqarruban ilallah, niatnya dalam rangka mendapat pahala dari Allah. Maka sayang sekali tadi kalau dia cuma wakafin jalan untuk jalan umum, tapi dia niatnya cuma duniawi, sayang. Ya, dia nggak dapat pahala yang mengalir. Dia niatkan saja, saya wakafin ini. Dan termasuk untuk memudahkan orang, tapi dia juga niat dapat pahala dari Allah. Maka dia dapat pahala harusnya kalau memang dia niatin taqarruban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka sayang sekali kalau cuma sekedar untuk anak saya bisa lewat gitu ya, atau tetangga bisa lewat, sayang. Harusnya dia dengan niat dapat pahala dari Allah Ta'ala. Maka kalau dia nggak niatin pahala, dapat pahala dari Allah, itu nggak disebut wakaf. Karena di antara syarat wakaf tadi harus niatnya benar mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, kalimat saya wakafkan diri saya untuk umat gitu ya. Wallahu a'lam. Ucapan yang seperti ini berarti konsekuensinya dia harus betul-betul menjadikan hidupnya melayani umat gitu. Karena dia sudah wakafkan dirinya untuk umat. Ya. Kalau dia ternyata melenceng dari perkataannya tersebut, ya berarti dia bersikap khianat. Kalau dia ucapkan saya wakafkan untuk umat, ya berarti memang betul harus dia gunakan ya badan yang dia miliki, waktu yang dia miliki, tenaga yang dia miliki betul-betul untuk umat. Artinya memberikan manfaat kepada umat tersebut. Ya.
maka itu bisa disebut wakaf kalau dia memang betul-betul mewakafkan dirinya untuk umat tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Tapi di zaman Nabi dan sahabat apakah ada yang melakukan? Enggak ada, enggak ada. Enggak ada yang seperti itu ya. Taib, tafaddal. Kita hanya mau nyalon tuh. Oh gitu. Enggak. Mewakafkan diri itu ya, ya. Tapi nggak ada sahabat yang mengatakan itu ya, mewakafkan diri untuk Pak. Bagaimana kalau wakaf tapi ternyata di tempat itu ada menjalankan praktek-praktek bid'ah gitu Ustaz. Kita dapat Tuh, misalnya dia wakafin tanah gitu ya, dibangun masjid, ternyata masjidnya digunakan praktek-praktek bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Apakah orang yang mewakafkan tetap dapat pahala? Tetap. Karena tentu dia tetap dapat pahala sholatnya orang tersebut, ya, pahala orang yang baca Al-Quran di masjid tersebut, ya, maka nggak masalah walaupun mungkin ada praktek-praktek bid'ah di masjid tersebut, tapi tetap dia dapat pahala dari amal ibadah yang lainnya yang itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya. Makanya orang Saudi itu kalau mereka wakaf untuk bangun masjid, ya, mereka biasanya sudah, yang penting sudah bangun gitu. Kadang memang nggak pernah dikontrol sama pihak pengelola wakaf. Jadi walaupun mungkin itu kadang digunakan untuk praktek-praktek yang di sana ada bid'ahnya, yang penting mereka sudah bangunkan, ya. Walaupun memang harusnya yang lebih baik mereka melakukan ada kontrolnya, ya, itu yang lebih baik. Tapi kadang pengelola wakafnya ini nggak mau ngurusin biasanya, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi ikhwah? Naam, silakan. Ini mengenai wakaf masjid untuk pengurusan. Di daerah saya itu ada sebuah masjid, pengurusannya itu ada yang menurut umum itu pengurusnya itu siapa aja, orang umum gitu ya. Terus ada lagi di pihak yang dari pihak kiainya itu turun temurun, gimana itu? Oh gitu, berarti Jadi ke anak-anaknya gitu. Jadi itu masjid itu pengurusannya jadi rebutan lah istilahnya. Tapi itu masjid dibangunnya wakaf, Tanah wakaf. tanah wakaf kan? Ya. Dari awalnya memang kayaknya kurang gimana penyampaiannya dari wakafnya itu memang tanah wakaf. Terus pengurusannya itu jadi rebutan, ada yang ya ingin diurus secara umum siapa aja yang itu yang bisa mengurus. Terus ada yang dari pihak itunya, dari pihak Kiainya gitu ya, pengen anak-anaknya saja yang ngurus. itu jadinya sampai sekarang jadi perselisihan itu seperti itu. Iya. Kalau itu tadi Pak, wakafnya wakaf khairi tadi ya, maka itu kan harusnya untuk seluruh kaum muslimin. Jadi nggak boleh kiai itu menguasai, pokoknya yang jadi pengurusnya anak-anak saya saja, nggak bisa. Kalau dia mau ya sudah, dia bangun masjid sendiri saja. Ya, kalau itu wakafnya wakaf khairi, maka itu digunakan untuk seluruh kaum muslim. Ya, maka nggak bisa. Awalnya itu. Iya, Awalnya gimana gitu. harusnya Itu sampai sekarang itu jadi perselisihan gitu. Tapi akhirnya diputuskan ada yang kayak pihak ini campur. oh, ya Tapi memang intinya harusnya ya, campur. supaya jelasnya seharusnya seperti apa. Harusnya tadi memang kalau masjid itu dibangun dari tanah wakaf, bangunannya pun wakaf, maka itu boleh dimanfaatkan seluruh kaum muslim. Untuk kepengurusannya ya umum tadi, ya umum, ya bukan hanya dari anak keturunan kiai tersebut.
kecuali memang dia sendiri yang memang membangun masjid itu, ya, maksudnya pakai dana dia, tanahnya tanah dia, bangunan dia. Nah itu nggak apa-apa, dia pengurusannya, anak keturunannya. Tapi ini kan memang dari wakaf, yang itu orang berharap ya dimanfaatkannya oleh kaum muslimin, ya. Tapi sudah bagus kalau memang tadi ya sudah dari pihak kiai itu ada, dari pihak umum juga ada, ya sudah, kan masing-masing itu ada perwakilannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Ini untuk ada yang mewakafkan bidang sawah. Ini kebetulan di daerah saya itu wakaf. Terus akhirnya pengurusannya itu enggak ini ya dari pihak kiainya yang dikasih wakaf. Sawah untuk diwakafkan ke pesantren. hasilnya kan untuk digunakan keperluan masjid. Gitu ya. Oh, keperluan masjid. Terus di situ pelimpahan wakafnya itu nggak tahu seperti apa itu ya. Terus kok jadi itu dikelola oleh anak turunannya, hasilnya itu nggak tahu kemana gitu. Nah terus dari pihak yang memberi wakaf itu kan punya anak keturunan. Nah Iya. dia menuntut ini kan dulu diwakafkan kok jadi kami. Jadi pengurusannya itu hasilnya itu kemana ini jadi masalah. Itu pentingnya, Pak, kalau wakaf itu dituliskan. Jadi secara tertulis. Orang dulu itu mewakafkan melalui lisan. Iya, biasanya cuma lisan aja kan. Itu pentingnya dituliskan. Saya wakafkan hasil sawah ini untuk keperluan masjid. Jadi betul-betul dituliskan, jadi jelas. Nanti kalau ada anaknya yang nuntut, loh ini kan sudah diwakafkan. Nah, maka itu harusnya dituliskan, Pak. Sudah meninggal ya yang mewakafkan ini. Nah itu susah. Kalau cuma sekedar lisan, nggak kuat. Iya, nggak kuat akhirnya. Kalau cuma sekedar lisan, walaupun sah akad wakafnya, tapi tadi kurang kuat secara hukum saja. Tapi kalau memang itu benar sudah diwakafkan dan anak keturunannya nuntut lagi, nah itu namanya anak keturunannya khianat tuh. Ya, nggak halal itu bagi mereka, justru mengambil hasil dari sawah yang sudah diwakafkan tersebut. Gitu. Jadi solusinya Pak ke depannya ya harus dengan tulisan yang namanya wakaf itu. Ya. Jadi jelas ya. Notaris wakaf ada nggak? Ya itu masalahnya. Jadi kan yang termasuk wakaf itu yang kecil-kecil ya. Misalkan kita wakaf sendal gitu ya. Terus mungkin sajadah gitu ya. Sajadah tadi kalau seperti tadi berarti sendal itu supaya bisa bermanfaat berarti harus ditulis tuh. Apa ya? Sandal masjid gitu kan. Perlu nggak tahu sandal musola lah misalnya gitu. Oh, dituliskan gitu di situ. Perlu nggak seperti itu? Ya supaya orang nggak ngambil sembarangan, boleh aja dia tulis. Atau sendal wakaf gitu. Sandal wakaf. Nah, Dari tapi nggak usah darinya. enggak. Sendal. Tapi kan kalau termasuk misalkan ini kalau di sini kan masjid tadi Iya. contohnya. Kalau misalkan di musola ataupun di tempat kerja ini Iya. kantor itu kan Iya. ada musola gitu. Itu juga termasuknya wakaf. Nah, Tapi kita nggak harus, kita hanya berniat saja gitu ya. Kita nggak usah misalkan, oh ini saya wakafkan gitu ya. Kita berniat saja wakaf untuk menaruh di situ sendal yang bisa dimanfaatkan. iya bisa. Atau kita taruh sajadah untuk bisa dimanfaatkan itu. Atau bilang kan nggak apa-apa, bilang ke DKM-nya. Saya wakafin Misalkan ini saya ya. di DKM, ini bisa di kantor nih. Emang di kantor nggak ada DKM-nya? Ya, Hah? tadi lapor ke direkturnya. Kan biasanya di kantor juga ada DKM. Ya kalau misalkan di kantor lah yang paling ini ya, paling kecil sederhana itu ya. Misalkan ada di situ ada musola kok dilihat
ada nih sejadah gitu kan, atau belum ada sendal yang bisa dimanfaatkan untuk berwudu gitu kan. Jadi kita bisa menempatkan Iya. benda itu, tapi itu juga termasuknya wakaf. Iya. Yang penting Yang penting niatnya tadi niatnya. dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seperti tadi misalkan kita taruh sendal, kita taruh sejadah, ternyata beberapa waktu kemudian sendal atau sejadah itu nggak ada, itu berarti terputus lah gitu. Terputus. Walaupun sendalnya dipakai orang lain. Ya, misalkan sih sendalnya kita niatkan untuk dipakai di situ untuk berwudu. Iya sih. Kalau kita beberapa waktu kemudian sendalnya ternyata hilang atau dipakai sama orang. Tapi sebenarnya masih sama, sendal itu dimanfaatkan oleh orang lain, digunakan oleh orang lain, tapi bukan untuk berwudu. Apakah pahalanya masih sama gitu? Kalau itu ternyata dicuri barang wakaf ya, maka insya Allah tetap dapat pahala wakaf tersebut. Kalau walaupun tadi karena dicuri gitu kan, ya. Kecuali kalau memang barang wakaf itu ya dia hancur, hilang, nah itu baru nggak mengalir lagi pahalanya. Hilang yang dicuri juga berarti. Apa? Iya, maksudnya dicuri itu kan dia ya di luar kemampuan dia kan untuk menjaga itu gitu. Tapi kalau misalnya barang itu memang sudah hancur gitu, apakah dia hancurnya karena usia tadi ya, atau nggak bisa dimanfaatkan lagi, baru itu terputus mengalir pahalanya gitu. Ya. Makanya lebih baik sampaikan saja bahwa ini saya wakafkan, atau tadi boleh ditulis sendal wakaf biar nggak dicuri ya, karena kalau nggak ditulis akhirnya dipakai oleh ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, silakan. Kalau misalnya orang tua punya anak yang sudah dua, hartanya cuma satu-satunya rumah. Kemudian karena dia saking ingin dapat pahala yang mengalir selain dari anak dan sedekah, dia ingin harta satu-satunya tersebut diwakafkan. Artinya nanti anaknya nggak dapat warisan. Boleh nggak? Anaknya butuh warisan nggak? Enggak, lihat kehidupan anaknya maksudnya. Sudah mapan atau masih? Ya, misalnya waktu masih kecil dia orang tersebut ingin berwakafkan, kita nggak tahu umurnya berapa. Dia ingin masih sehat, masih hidup, dia ingin memanfaatkan umurnya tersebut. Maka lihat kondisi ahli warisnya dulu. Kalau ahli warisnya ternyata dilihat kehidupannya juga masih pas-pasan, ya, dan memang dia butuh warisan, maka lebih baik nggak diwakafkan, tapi tetap diwariskan kepada Walaupun harta yang paling dicintai gitu. Iya. Karena kita lihat anak keturunannya. Makanya sebetulnya di akhir ada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan, yang ketika menjelang dia meninggal dunia, dia mau mensodakohkan 2/3 hartanya. Kata Sa'ad kan, ya Rasulullah, saya ini sudah sakit keras dan saya nggak punya keturunan kecuali satu anak perempuan saja. Sementara harta saya banyak, boleh nggak saya sodakohkan 2/3 hartanya? Kata Rasulullah, jangan. Ya, kalau begitu setengahnya deh Rasulullah. Masih nawar lagi setengah hartanya. Kalau 100 M berarti berapa setengahnya? 50 M. Ya, tapi kata Rasulullah pun jangan. Ya. Kemudian kalau gitu as-sulus, sepertiganya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, as-sulusu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Makanya itu yang disebut wasiat harta. Wasiat harta pun maksimal sepertiga. Bahkan ulama sebagian nggak menganjurkan sampai sepertiga, karena itu akan mengurangi jatahnya ahli waris. Nah, di akhir hadis ini Rasulullah mengatakan, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu sedangkan mereka meminta-minta kepada orang lain.
Jadi kita lihat kondisi ahli waris juga itu, ya. Jangan dia memang dalam keadaan membutuhkan, malah kita wakafkan, ya. Itu ya nggak bagus seperti itu, sama saja zalim kita tinggalkan ahli waris yang akhirnya dia malah susah kehidupannya. Maka kata Rasulullah, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu tapi dia minta-minta sama orang lain. Jadi lihat kondisi ahli waris. Kecuali lihatnya ahli warisnya kayak bapak-bapak kan yang nggak butuh warisan, maka nggak apa-apa orang tuanya berwakaf. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi Pak? Nah, silakan. Kalau di Karawang kan banyak juga ini kasusnya, dulu ya puskesmas gitu, terus sekolah Ya. SD terutama ya. Itu kan dulu zaman dulunya nggak apa-apa, yang penting misalkan dia jadi kepala sekolahnya di situ, di apa tuh tanahnya dulu kan. Nah, sekarang itu ya tadi banyak yang ditanyakan juga. Kan sekarang yang cicit-cicitnya mungkin butuh juga kayak gitu ya. Jadi Oh, gitu. anaknya cicit-cicit itu pada nutut. Itu kayak gitu, pahalanya berarti kayak sekolah itu sama aja dengan cicit gitu toh. Sama. Kalau memang tanahnya tanah wakaf yang sudah diwakafkan, maka nggak boleh lagi digugat oleh ahli warisnya. Karena tadi tanah wakaf nggak boleh lagi dijual, dihadiahkan atau diwariskan. Makanya pentingnya tadi menuliskan akad wakafnya supaya ahli warisnya nggak nuntut lagi. Karena sudah jelas ini ada buktinya bahwa wakaf. Gitu. Yang namanya wakaf ya bukan milik ahli waris lagi. Itu sudah diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Kalau ada yang menggugat itu ahli warisnya dosa itu cicit-cicit. Iya. Cicit-cicitnya itu berarti mereka nggak paham bahwa itu wakaf. Baik, cukup ikhwah ya. Karena ada jadwal khutbah nikah ini. Jadi pagi-pagi ada anak-anaknya pengelola Jababeka nikah, anak disuruh khutbah nikah ya. Baik, kita cukupkan ikhwah kajian kita pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.